Oke, makasih buat kalian yang sudah mengikuti video ini. Ini kabar terbaru lagi dari Ares Papua. Kita tahu banyak dikait-kaitkan dengan penyiksaan 7 terpidana kasus Vina ya. Dan kali ini ada salah satu pria pemuda dari Medan menantang Ares Papua ya untuk mencoba 1 lawan 1. Kita tahu ya, Medan memang keras ya. Wajib dicoba ini. Apakah Ares Papua berani? Oke, kita lihat video lengkapnya bagaimana. Sebelum kita ke video, bantu subscribe dulu channel saya yang belum subscribe. Udah tunggu lama, kita ke video langsung. Let's go. Oh, ini yang namanya Ares Papua. Ini yang nyuruh orang minum air kencing. Kau manusia apa binatang kau? Ku tengok mukamu sangar ya kan? Badanmu bertato. Ayo dulu kita tes dulu Ares Papua 1 lawan 1, ayo. Ku tengok kau sangar kau. Jangan sama rakyat kecil kau ngasih air kencing, berani kau. Ayo. Ku tunggu kebersediaanmu ya. Ayo 1 lawan 1 dulu, ayo. Jangan pakai fasilitas negara. Sumpah aku terima. Walaupun lebih besar badanmu, walaupun bertato kau, ayo. Kita coba dulu. Jangan di kandangmu, di kantormu aja kau patentengan. Di luar dulu sekali-sekali. Sore aku nengok kau betul. Katanya ada saksi baru namanya Ismail. Kasus almarhum Vina ini katanya murni kecelakaan karena ugal-ugalan. Nah, terus kenapa mesti dipenjara itu anak yang 8 orang itu sampai dihukum seumur hidup, udah 8 tahun berjalan. Nah, kok melebar kemana-mana kalau memang kasusnya kecelakaan murni lah kita bilang karena ugal-ugalan. Nah, mereka kan bukan meninggalnya di situ, motornya nggak ada yang rusak, nggak ada bercak darah. Maksudnya gimana? Udah pening kepala kami nih Pak Netini. Jadi tolonglah yang terbuka. Kasus apa sih ini sebenarnya? Kecelakaan atau pembunuhan? Kan pening kan kepala kan? Sakit kepala kita udah. Pertanyaan kami, kenapa baru sekarang? Kenapa enggak dari awal itu Rudiana tampil untuk memberikan keterangan? Kalau yang kemudian dia mengatakan bahwa Dede itu adalah sebuah kebohongan yang disampaikan oleh Dede, kalau menurut hemat saya silakan aja dibuktikan. Dibuktikan itu Rudiana dari segi mana bisa membuktikan bahwa Dede itu bohong. Jangan sampai karena Dede kan di awal mengatakan dia mengetahui ini siapa pelakunya. Sekarang Dede mengatakan bahwa dia ini didesain oleh Rudiana. Ya kalau desa ya silakanlah. Saya pikir yang paling tepat itu Mabes Polri harus turun tangan memeriksa perkara ini. Jadi biar digali dari awal apa yang menjadi motifnya, gitu loh. Jadi kita bukan saling dia katakan bohong, ini katakan tidak, dia yang sana benar, di sini salah. Enggak seperti itu. Konstruksi yang harus dibangun adalah memeriksa dari awal perkara ini, membuat terang apakah perkara ini benar adanya pembunuhan dan perkosaan, atau semata-mata perkara ini hanya kecelakaan tunggal yang didesain seolah-olah adalah pembunuhan dan perkosaan. Akhirnya teka-teki kasus Eki dan Vina ini adalah murni kecelakaan tunggal ya teman-teman, bukan kasus pembunuhan ya. Dan masalah tentang DPO itu udah murni tidak ada ya. Seperti jauh-jauh hari saya membuat video bahwa DPO itu memang tidak ada dan itu adalah rekayasa. Dan ini adalah murni kasus kecelakaan tunggal. Lalu kenapa harus dikatakan kasus pembunuhan? Karena ada persaingan dalam mengungkap kasus ya. Dan yang patut disalahkan adalah orang yang merencanakan dan membuat sandiwara kasus ini ya. Jadi seolah-olah ini adalah kasus pembunuhan agar dia bisa naik pangkat, naik jabatan, dan tidak sadar kalau itu telah merusak institusi dirinya sendiri, merusak institusi ya, kepolisian, hanya karena oknum-oknum ini ya kan. Sangat disayangkan ya Kapolda Cirebon ya. Dan ini Anda telah merusak institusi diri Anda sendiri, ulah kalian Anda sendiri. Dan orang-orang ini adalah benalu dan ini harus dipecat ya. Cuman di sini berani nggak memecat orang-orang oknum-oknum yang ada di dalam institusi ini nih, yang mau rusak ini nih, yang membangun sandiwara, membangun skenario ya, yang mengakibatkan dari 8 narapidana ini harus dihukum seumur hidup. Dia kan orang miskin ya, dia orang miskin, dia orang nggak punya kuli bangunan,
ya kan? Dan Anda udah memikirkan ke arah sana bahwa dia tidak akan bisa menaik banding karena dia orang miskin. Dari antar beberapa narapidana kan udah banyak yang jual rumah, jual tanah, ya kan, hanya untuk ingin ya membebaskan anaknya. Tapi apa? Uangnya nggak cukup, ya karena memang orang miskin, dia orang nggak tahu, nggak ngerti apa-apa, ya, dan orang masih lugu, dipakai disiksa segala ya. Jadi ya ini para benalu ini ya, ini harus disingkirkan. Dan bagi rakyat Indonesia khususnya Cirebon ya, di daerah Cirebon ini nih orang ini harus disingkirkan nih. Kalau bisa jangan tinggal di Cirebon lah. Yang menyiksa ya, yang menyiksa para ketujuh narapidana ya. Barangkali rakyat Indonesia dan para netizen yang ingin menyumbangkan air kencingnya ya monggo dipersilakan, sama Staples ya, mungkin dia ingin merasakan ya untuk manusia paling tersadis ya, 3 manusia ya, Aris Papua dan Gugun ya salah satunya, dan kemudian si Ibtu Rudiana. Dan Staples ya, dia ingin membuat tindik di kuping ya dan di mata ya, mungkin buat hiasan ya. Barangkali para netizen punya ya gitu, silakan disumbangkan, atau mungkin air seni ya kalau memang ada ya mohon disumbangkan ya. Kalau nggak punya jangan ya, jangan disumbangkan kalau nggak punya. Apalagi kalau nggak ikhlas ya, jangan disumbangkan air seninya ya. Oke, tapi kalau ikhlas mohon disumbangkan. Terima kasih ya. Jadi intinya adalah kasus ini adalah murni kecelakaan tunggal ya, bukan kasus pembunuhan. Dan para saksi itu adalah buatan salah satu skenario dan sandiwara itu ya. Itulah teman-teman, dan ini pendapat saya, menurut saya seperti itu. Kalau misalkan ada yang salah mohon diluruskan, dan saya tuh orang yang sok tahu ya, asal ngomong asal jeplak. Kalau misalkan salah mohon diluruskan, dan Andalah yang lebih tahu. Oke, terima kasih ya. Enggak, majelis saat kita hadirkan beberapa saksi yang menyatakan bahwa Rivaldi tanggal 27 itu tidaklah bermain atau berkumpul di depan SMP 11. Tapi saat itu pun maupun jaksa maupun majelis hakim itu tidak ada yang mendengar pembelaan kami tim pengacara dari Rivaldi itu. Ini sendiri terpisah ya, tapi ditarik ke kasus Pina. Benar, untuk kasus Rivaldi sendiri sangatlah terpisah. Itu anak sudah ditahan di Polsek Utara Barat dari tanggal 30 ya kan. Terus udah gitu pada saat tanggal 31 Agustus 2016 ketujuh anak yang ada tinggal di SMP 11 ini ditangkap oleh Pak Rudiana ya. Terus mungkin kekurangannya pelaku yang sudah disebutkan di dalam BAP itu 11 orang, makalah diambillah Rivaldi dijadikan menjadi Andika, ikut serta di dalam kasus Pina. Sedangkan Rivaldi sendiri tanggal 27 itu pas kejadian Vina dan Eki ditemukan itu ya di flyover itu, dia sedang berkumpul dengan teman-temannya, dan teman-temannya juga bukan anak-anak yang ditinggal di SMP 11 ini. Dia punya pertemanan sendiri dan di daerah kota. Itu jadi untuk itu pun kasusnya sangat jauh ya. Nah, sedangkan gini, untuk menariknya lagi adalah kasus Rivaldi di tanggal 29 yang penganiayaan dan pembawaan sajam itu sudah divonis ya. Untuk kasus pembawaan sajamnya tuh sudah divonis. Vonisnya itu dia sudah dihukum 1 tahun 5 bulan. Oke, itu dia videonya ya. Gimana menurut kalian ya? Wah, memang siapa sih yang nggak geram dengan Aris Papua ya? Karena kelakuannya terhadap 7 terpidana kasus Vina itu kelakuan betul-betul bukan manusia ya kan. Memang siapapun kalau saya dikasih kesempatan boleh dicoba sih. Orang-orang seperti gitu cemen sih menurut saya. Oke, itu sekian video dari saya dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Bye.